Satu. Ya. Shalom Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Kembali kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan untuk tugas daripada introduksi perjanjian baru. Dalam hal ini kita akan mempresentasikan untuk surat Titus dan juga surat Filemon. Dan saat ini kami berempat, di mana seharusnya kami ada 6 orang. Namun Pak Gamaliel dan juga Gaby yang terlibat di dalam penulisan makalah ini, bahkan PPT ini tidak bisa bergabung di dalam recording karena ada keperluan yang mendesak. Dan untuk itu, presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Pak Terius, dan juga Pak Harif, serta Pak Samuel. Kita mulai dari surat Titus. Nah, untuk surat Titus, kita melihat daripada penulisan surat Titus. Kronologi surat ini adalah memang perjalanan daripada Paulus sesudah masa tahanan di Roma. Paulus bersama Timotius berangkat dari Roma, dan dalam hal ini adalah perjalanan pengabaran Injil yang keempat pada tahun 62 Masehi. Mereka melakukan perjalanan pertama-tama menuju ke Asia Kecil. Kemudian pada saat Paulus dengan Timotius sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus. Dapat kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 3. Kemudian dari Efesus, Paulus kemudian pergi ke Makedonia. Dari Makedonia, Paulus menulis surat 1 Timotius ke Efesus pada tahun 63 Masehi. Surat ini adalah surat yang dinamakan 1 Timotius dan ditujukan kepada Timotius yang ada di Efesus. Kemudian setelah itu Paulus kembali ke Asia Kecil. Nah, dari Asia Kecil, Paulus bersama Titus menuju ke Troas, kemudian menuju ke Efesus, dan kemudian menuju ke Milite, dan pada akhirnya ke Kreta, di mana Paulus meninggalkan Titus di Kreta. Dapat kita lihat di dalam Titus 1 ayat 5. Kemudian dari Kreta, Paulus menuju ke Korintus, kemudian ke Nikopolis, dan di kota Korintus ini Paulus menulis surat Titus ke Kreta pada tahun 64 Masehi. Nah, setelah itu Paulus pergi ke Roma dan ia ditangkap dan dipenjarakan kembali. Di penjara Roma, Paulus menulis surat 2 Timotius ke Efesus pada tahun 65 Masehi. Nah, kemudian latar belakang daripada surat Titus. Surat Titus adalah suatu bentuk surat pengembalaan atau pastoral di samping 1 dan 2 Timotius. Dikatakan sebagai surat pengembalaan karena memang surat ini berisi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana jemaat Tuhan digembalakan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Harif. Latar belakang, Titus adalah seorang Yunani dan sahabat karib dari Paulus selama 15 tahun lebih. Titus menjadi orang percaya pada masa-masa awal di Antioquia yang pertobatannya begitu meyakinkan hingga dia dijadikan teladan dari orang-orang percaya bukan Yahudi yang tidak bersunat. Ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk menghadiri sidang. Ia menyertai Paulus dalam perjalanannya yang ketiga karena ia bertindak sebagai utusan Paulus pada masa-masa yang sulit ketika ada pemberontakan gereja di Korintus dan berhasil membangkitkan sesal serta mengembalikan kesetiaan mereka. Titus telah berkeliling di Makedonia untuk menjalankan pengumpulan dana yang diprakarsai oleh Paulus dan dipuji dengan tulus oleh Paulus meskipun namanya tidak pernah disebutkan dimanapun di dalam kisah para rasul. Nomor 5, penyebutan namanya yang terakhir dalam perjanjian baru menyatakan bahwa ia telah pergi ke Dalmatia. Nomor 6, Titus mempunyai watak yang lebih kuat daripada Timotius dan lebih mampu menghadapi perlawanan.
Ia penolong Paulus yang pernah diutus oleh Paulus untuk mengunjungi beberapa jemaat dan membantu pelayanan di dalam jemaat-jemaat itu. Nomor 7, dua kali Titus diutus Paulus ke Korintus dengan membawa surat kepada jemaat itu. Tujuan Titus ditinggalkan di Pulau Kreta, yaitu untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna di dalam jemaat, untuk mengatur dan membangun jemaat dengan pengajaran yang sehat karena adanya guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat. Ajaran sehat di sini berarti pengajaran yang benar. Untuk menetapkan penatua-penatua jemaat seperti yang dilakukan Paulus sebelum Paulus meninggalkan jemaat yang dirintisnya. Nah, sekarang latar belakang dalam keadaan di Pulau Kreta. Pada waktu itu orang Kreta menyebut penyair adalah nabi. Paulus mengutip sebuah ucapan dari salah seorang penyair itu, seorang Kreta sendiri yang sudah terkenal. Dasar orang Kreta pembohong, seperti binatang buas pelahap yang malas. Gereja tidak berorganisasi dan tingkah laku para anggota sangat ceroboh. Hal ini mungkin karena penafsiran yang salah dari pemberitaan Injil kasih karunia yang telah memberi kesan kepada orang-orang Kreta bahwa keselamatan oleh karena iman tidak ada hubungannya dengan hidup tekun dan saleh. Kerusuhan di kota ini disebabkan oleh gabungan dari kelemahan moral yang berdasar dari sifat bawaan bangsa Kreta dan perintah serta omongan sia-sia yang disebarluaskan oleh penganut Yudaisme yang menyangkal Allah, tidak tertib, suka mengacau, dan hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri. Alasan inilah menjadi pokok utama surat Titus dikirimkan meskipun pendek. Isi surat Titus. Isi surat Titus yang terutama adalah meminta orang Kristen untuk melakukan perbuatan baik. 6 kali diulang dalam kitab-kitab tersebut ditulis ya. Meskipun keselamatan tidak dapat diperoleh karena perbuatan yang dilakukan. Menurut Merrill Tenney, berdasarkan keadaan dan tujuan penulisan, pokok atau tema adalah tentang ajaran yang sehat, yaitu ucapan salam, sumber ajaran sehat, pelaksanaan ajaran yang sehat, pemberitaan ajaran yang sehat dengan pembagian dan penerapan dan pengertian, pesan-pesan mengenai ajaran yang sehat, dan salam penutup. Menurut Donald Guthrie, berdasarkan tata cara kejemaatan, yang pertama salam, kedua syarat-syarat pejabat gereja, ketiga guru palsu dan perlunya membantah mereka. Yang keempat adalah peraturan bagi perilaku Kristen. A. Orang tua, B. Orang muda, dan C. adalah hamba. Menurut Donald Guthrie, berdasarkan tata cara kejemaatan, doktrin Kristen dan kehidupan Kristen, yaitu kuasa kasih karunia yang membangun orang Kristen di tengah komunitas, kontras antara kekafiran dan kekristenan, karakteristik kekafiran dan kuasa keselamatan orang Kristen. Nasihat penutup, yaitu membangun pekerjaan baik, menghindari pengajaran sesat, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya Pak Gamaliel. Silakan Pak Gamaliel. Surat Paulus kepada Filemon, latar belakang. Keaslian surat ini merupakan permintaan dari Paulus sendiri. Dalam surat ini menunjukkan kebesaran hati Paulus dalam menangani kondisi yang cukup rumit. Penanggalan surat ini berasal dari waktu yang sama dengan surat Kolose pada waktu pemenjaraan Paulus pertama di Roma. Didukung dalam ayat 9 bahwa Paulus sudah menjadi tua, dekat dengan akhir hidupnya. Siapa
Filemon. Filemon adalah seorang tokoh yang cukup terkenal yang cukup penting dalam jemaat di Kolose. Memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus merupakan seorang warga Kolose. Dapat kita lihat di Kolose 4 ayat 9. Onesimus berlatar belakang seorang budak hamba dari Filemon. Dipercaya untuk bertanggung jawab mengumpulkan dan menerbitkan Karpus Paulus. Paulus mengubah status Onesimus dari seorang budak menjadi saudara yang kekasih di ayat 16. Oke, Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Pak Speakernya Samuel, belum dihidupin Pak Samuel. dibuka dulu speakernya Pak Samuel. Pandangan yang dikemukakan oleh Goodspeed dan Jack Knox. Pertama, surat Filemon bukan untuk Onesimus diterima ulang, tetapi meminta kepada si pemilik menyerahkan Onesimus bagi pelayanan Allah guna menolong Paulus dalam pekerjaannya. Ayat yang ke-15, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, diartikan supaya engkau memberi surat pelepasan untuk selama-lamanya. Dengan ini, Paulus meminta secara halus kepada Tuan dari Onesimus. Yang kedua, transaksi ini bersifat hukum. Oleh karena itu, melibatkan jemaat untuk mendorong pemilik agar memenuhi permintaan Paulus. Yang ketiga, Tuan dari Onesimus bukanlah Filemon, tetapi Arkhipus, tuan rumah bagi jemaat dalam ayat yang ke-1. Slide selanjutnya. Pandangan yang dikemukakan oleh Goodspeed dan Jack Knox selanjutnya adalah Paulus menyurati Filemon karena tidak mengenal Arkhipus. Ia merupakan salah satu rekan dari Filemon. Filemon merupakan penilik jemaat di lembah Likus, kemungkinan bermarkas di Laodikia. Surat ini dikirim melalui Tikhikus dan Onesimus melalui Laodikia dalam perjalanan ke Kolose. Surat ini disebut dalam Kolose pasal 4 ayat 16 sebagai surat Laodikia. Tujuan surat Filemon bukan Laodikia tetapi Kolose. Surat Kolose ditulis dan dikirim pada waktu yang sama dengan tujuan agar jemaat mendukung permintaan Paulus akan Onesimus. Kita baca dalam Filemon ayat 4 ayat 9 dan nasihat penutup bagi Arkhipus. Selanjutnya Pak Darius ya. Oke, makasih Pak Samuel. Saya lanjutkan paparan dari Pak Samuel tadi terkait pandangan dari Goodspeed dan Jack Knox ya. Tapi kalau kita perhatikan memang ada beberapa kesulitan dari teori di atas ya. Itu kalau saya lihat ternyata si Jack Knox itu salah satu murid dari Calvin ya. Dia seorang penulis, seorang pendeta juga ternyata. Nah ini tapi kalau kita perhatikan ada beberapa keanehan dari pemaparan atau pandangan dari Jack Knox itu terkait surat Filemon. Pertama, aneh jika tujuan utama justru ditaruh di tempat ketiga. Nanti dibilang sementara di orang jemaatnya itu kan tertuju kepada Filemon, tetapi dia berpandangan lain. Paulus tidak pernah melakukan hal ini. Tidak ada penulis terdahulu atau kuno yang menganggap Arkhipus sebagai penerima utama surat. Nah, kalau dilihat kan Arkhipus itu ditulis pada posisi ketiga gitu kan setelah Filemon. Nah, si Goodspeed ini masih Jack Knox ini kan Goodspeed sama Jack Knox ini berpandangan bahwa surat ini sebenarnya untuk Arkhipus gitu kan. Tapi kalau dilihat
Paulus nggak biasa melakukan ini gitu. Biasanya kan surat ditujukan kepada orang pertama yang ditulis gitu kan. Nah ini makanya agak aneh pandangan ini. Jemaat di rumahmu di ayat 2 wajar merujuk kepada orang yang disebut pertama. Nah itu makanya dibilangnya jemaat di rumahmu, berarti kan bicara tentang surat ini ditujukan kepada orang pertamanya gitu kan. Pelayanan yang harus dilakukan Arkipus lebih dari sekedar untuk melepas hambanya, karena sulit untuk menyebut hal ini sebagai kepercayaan yang kau terima dalam Tuhan. Ya. Jadi seakan-akan ada permintaan ke Arkipus yang harus dilakukan untuk melepas hambanya. Jadi permintaan ini bukan kepada Filemon, tapi Arkipus ya. Ini agak aneh gitu kan. Lanjut Pak Lim. Asumsi bahwa Paulus tidak mengenal si pemilik hamba menjadi keraguan lain. Jadi asumsinya dari si Goodspeed sama Jigknock ini, dia berasumsi bahwa si Paulus ini nggak kenal dengan yang akan dia tuju gitu kan. Asumsi bahwa Paulus tidak mengenal si pemilik hamba menjadi keraguan. Sementara di ayat 19 dia berkata, engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Ini kan bicara berarti sebenarnya ada satu hubungan yang dekat antara Paulus dengan yang ditulis suratnya itu atau yang dituju. Nah ini pasti ke arah Filemon gitu kan, bukan ke Arkipus tadi ya kan. Dan ayat 21, aku tahu lebih dari permintaanku akan kau lakukan. Ya kan? Artinya ada satu keakraban antara Paulus dengan si penerima surat. Gitu kan. Kecemasan Paulus bukan berpusat pada kerelaan si pemilik untuk mengizinkan Onesimus tinggal bersamanya. Tetapi apakah ia siap menerima hambanya itu. Jadi si Paulus ini kan yakin bahwa dalam surat itu bahwa si Filemon pasti akan mengabulkan permintaan Paulus. Jadi masalah mengizinkan Onesimus tinggal di rumah Filemon itu bukan satu kecemasan Paulus sebenarnya ya. Karena Paulus sudah yakin. Tapi bicara tentang apakah ia mau kembali menerima hambanya itu. Kalau masalah permintaan Paulus pasti Filemon udah pasti mau melakukannya ya. Jigknock menyamakan surat ini dengan surat di Kolose pasal 4 ayat 16 mengenai pertukaran surat. Ini ada pertukaran surat ya, ada surat yang ditujukan kepada Kolose di Kolose 4 ayat 16. Lanjut Pak Lim. Isi surat Filemon menurut Donald Guthrie. Ada beberapa yang bisa kita lihat dari surat Filemon ini. Filemon ini sebenarnya kitab atau surat yang pendek sih kalau saya bilang, karena hanya terdiri dari satu pasal. Kalau di breakdown dari ayat 1 sampai 3 itu bicara tentang salam Paulus yang ditujukan kepada Filemon, Apia, Arkipus dan jemaat di rumah Filemon. Itu ayat 1 sampai 3. Lalu di ayat 4 sampai 7 bicara tentang pujian kepada Filemon. Pujian mengenai apa? Pertama mengenai iman. Kedua mengenai kasih. Paulus memuji iman Filemon terkait dengan keteladanan dari Filemon untuk menguatkan iman anggota jemaat. Nah ini pujian Paulus kepada Filemon terkait iman. Lalu mengenai kasih, Filemon dikenal karena kebaikannya terhadap orang-orang kudus. Hal ini juga yang menjadi pujian kepada Filemon. Lalu isi surat lainnya mengenai, lanjut Pak Lim. Itu bisa kita lihat di apologia bagi Onesimus itu di ayat 8 sampai 22 bicara tentang kisah Paulus ayat 8 sampai 9. Seorang tahanan yang mengingat kasih Filemon dan meminta sesuatu kepadanya. Jadi Paulus memberitahukan bahwa dia merupakan seorang tahanan di ayat 8 sampai 9 ini ya kan. Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya dalam iman. Ini menunjukkan pertobatan Onesimus. Tadi udah dijelaskan slide sebelumnya, Onesimus ini sebenarnya budak dari Filemon yang melarikan diri karena mencuri uang ya, kalau dari buku Donald Guthrie seperti itu. Tapi Paulus mengangkatnya sebagai anak rohaninya.
Ini. Sesuai arti namanya, Onesimus berarti sangat berguna. Menjadi berarti bagi pelayanan Paulus. Seseorang yang tadinya tidak berguna, diubah menjadi berguna dalam pelayanan Paulus. Itu di ayat 11 sampai 14. Lalu ada isinya lain di ayat 15-16 itu terkait dengan permintaan Paulus kepada Filemon agar status Onesimus yang sebelumnya diabaikan mau diterima dia sebagai saudara kekasih, artinya sebagai saudara seiman, bukan lagi sebagai budak statusnya Onesimus ini. Itu permintaan Paulus kepada Filemon. Lalu permohonan Paulus agar Filemon menerima Onesimus dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus. Jadi di ayat 17-20 diterangkan bagaimana Paulus, ya kalau bisa, kalau memang si Onesimus ini merugikan, Paulus mau membayar kerugian yang disebabkan oleh Onesimus ini. Itu isi surat Paulus kepada Filemon. Lalu harapan dan keyakinan Paulus bahwa Filemon akan memberi apa yang ia minta. Ini terkait kedekatan, tadi sudah dibahas sebelumnya, bahwa ada satu keyakinan bahwa Paulus dengan Filemon ini memiliki satu kedekatan. Makanya ada keyakinan bahwa Paulus pasti akan memberi apa yang menjadi permintaan dari Paulus. Itu di ayat 21-22. Lalu terkait kesimpulan di ayat 23-25. Kesimpulannya berisi tentang salam dari rekan Paulus sama seperti surat Kolose dan diakhiri dengan ucapan berkat. Ini menjadi salah satu ciri-ciri dari surat Paulus. Biasanya Paulus mengatakan salam kepada saudara ini dan juga diakhiri dengan ucapan-ucapan berkat. Presentasi ini kami ambil dari pengantar Teologi Perjanjian Baru 2, Donald Guthrie. Juga kami ambil dari Survei Perjanjian Baru, karangan Merrill Cheteny. Juga dari buku Memahami Perjanjian Baru, karya John Dren. Dan terlebih dari Alkitab. Demikian presentasi dari kelompok 3B. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Darius. Sebagai koreksi bahwa presentasi ini kita presentasikan juga oleh Pak Gamaliel yang tadi di awal saya katakan sedang berhalangan, namun ternyata bisa masuk di dalam presentasi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Aduh, minta maaf. Sudah, stop.